Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, Pagi, selamat pagi Bapak. Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Pagi, Pak. Nah, gitu. Gimana kabarnya? Sehat semua hari ini? Sehat, Luar Bapak. biasa sehat, Alhamdulillah. Pak. Wah, masih bersemangat ya. Nah, di sini kita ketemu lagi ya untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum itu kita mulai, Bapak ingin cek daftar hadir dulu. Cek satu-satu. Marcelinus hadir? Hadir, Pak. Kurnia hadir? Hadir, Bapak. Titin hadir? Hadir, Pak. Renti? Hadir, Pak. Patlas? Siap hadir Pak. Bella? Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Pak. Purwanto? Hadir, Pak. Siti Rokaya? Pak. Ning? Hadir, Pak. Agustina? Hadir, Pak. Ya, semua hadir ya. Nah, di sini sebelum kita melakukan proses pembelajaran, Bapak mau untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita, kita harus memungut sampah yang ada di sekitar kita terlebih dulu ya. Dicek ada sampah nggak di samping-sampingnya. Kalau ada, disimpan di kantong dulu. Nah, tuh kan Patlas banyak sekali sampahnya. Jadi dicek dulu. Karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya anak-anak. Nah, di sini Bapak mau share materi untuk pertemuan kali ini. Bentar ya. Gimana, sudah terlihat anak-anak? Terlihat, ya, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat. Mic siapa ya berisik? Mohon di mute dulu. Harian, saya izin ke toilet sebentar ya, Pak. Jangan lama-lama ya. Ya, Bapak. Bentar ya, ini nggak bisa di. Nah, di sini kita akan belajar mengenai tag prosedur. Sebelumnya, pada materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas bagaimana pengertian dari tag prosedur, ciri tag prosedur, bahkan jenis dari tag prosedur. Kali ini kita akan membahas lagi. Itu adalah struktur tag prosedur. Sebelum kita membahas sebuah struktur, Bapak di sini ingin tanya terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang struktur. Nah, kalian di rumah siapa yang pernah membantu ibunya memasak? Misalkan memasak apa ya? Ikan asin telang asam manis. Siapa pernah? Saya, Pak. Saya, Pak. Nah, Marcel pernah. Iya, Pak. Kira-kira bagaimana cara membuatnya? Pertama itu digoreng dulu, Pak, ikan asinnya, Pak. Ya. Oseng-oseng, Pak, sama bawang, sama tomat. Nah, itu salah satu langkah yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana yang pertama digoreng, setelah itu dioseng-oseng, itu adalah langkah yang akan dimasukkan dalam sebuah tag prosedur. Itu dalam masuk struktur tag prosedurnya. Ya. Nah, yang akan kita dapat setelah mempelajari materi tag prosedur ini. Misal, ada siswa di sini belum bisa memasak ikan asin telang asam manis misalkan. Ketika dia mempelajari tag prosedur, kalian pasti bisa mempraktekannya kembali di rumah. Tuh, ketika kalian mempelajari seperti itu. Itu dari manfaat dari materinya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sebuah KD dan indikator dalam materi kali ini. Nah, di sini ada KD 3.5. Ini Bapak bacakan langsung ya. KD 3.5 itu adalah mengidentifikasi tag prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat. Cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, setelah itu, ada indikator pencapaian kompetensinya.
Nah, indikatornya di sini ada 2. Sekarang Bapak minta tolong, siapa yang mau membacakan indikator pencapaian kompetensinya? Saya Pak. Ayo coba Marcel. Indikator pencapaian kompetensi 3.5.1 mengidentifikasi struktur teks prosedur, cara membuat kuliner khas daerah dari sumber yang didengar. 3.5.2 menyimpulkan teks prosedur, cara membuat kuliner khas daerah berdasarkan strukturnya dari sumber yang didengar. Ya, terima kasih Marcel. Sama-sama Pak. Nah, itu adalah indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dari indikator tadi, Bapak berharap kalian ketika mempelajari indikator yang tadi atau materi yang kita pelajari hari ini, kalian mampu mengidentifikasi struktur teks prosedur, cara membuat kuliner khas daerah dari sumber yang didengar. Yang kedua, kalian bisa menyimpulkan teks prosedur, cara membuat kuliner khas daerah berdasarkan struktur dari sumber yang didengar. Nah, itu dari tujuannya. Nah, selanjutnya, sebelum masuk ke materi, Bapak ingin membagikan kalian secara kelompok terlebih dahulu. Kelompoknya sudah Bapak bagikan lewat grup WA ya. Kelompok 1, Patla, Nining, Siti, dan Titin. Kelompok 2, Marcel, Bella, sama Renti. Kelompok 3, Purwanto, Agustina, Mita, Kurnia. Ya, itu untuk kelompok 3. Nah, sekarang masing-masing kelompok kita akan melihat contoh teks prosedur di sini. Sekarang kita lihat. Ini nggak bisa diperbesar ya. Sebentar ya. Kelihatan aja Pak. Kelihatan aja ya. Iya Pak. Nah, di sini kita akan kalian memperhatikan contoh teks prosedur. Yang pertama di sini adalah membuat kolom P atau tumbuk daun singkong. Pernah dengar masakan ini? Pernah Pak. Pernah, Saya suka Pak. ini Pak. Pernah, Pak. Ini enak, Pak. Sering Tapi saya nggak bisa cara bikinnya Pak. Nah, ini adalah salah satu makanan khas daerah kita ya. Yang sering dibuat di biasanya acara-acara pasti ada ini. Tapi hati-hati ini kalian kalau makan ini. Setelah makan ini kalian biasakan membawa cermin ya. Karena biasanya ada yang nyangkut di sela-sela gigi. Hati-hati. Jangan lupa membawa cermin kalian. Nah, kita kembali. Dari contoh di sini kita lihat. Di sini ada kolom 1. Ini kolom 1-nya. Ada kolom 2, kolom 3, dan kolom 4-nya. Sekarang kita coba gantian dari perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Coba baca Patlas. Di kolom nomor 2 ini aja langsung. Siap-siap Pak. Kalumpe atau karuang adalah sayuran yang berasal dari Kalimantan Tengah. Makanan Dayak ini dalam bahasa Maanyan disebut sungkai, rungkai, karuang, kalumpe. Masakan ini dibuat dari daun singkong yang ditumbuk halus dan dicampur dengan terong kecil atau terong pipit. Kalumpe terasa sangat enak apabila sedang panas. Masakan ini biasa disajikan bersama dengan sambal terasi yang pedas dan ikan asin. Ya, terima kasih Patlas. Ya, sama-sama Pak. Kelompok 2, Marcel. Coba baca di kolom yang kedua. Siapa? Nomor 1, daun singkong ditumbuk halus. 2, terong kecil atau teong pipit, terong pipit atau teong tangurit, rawen rungkai atau rawen sungkai yang akan menghasilkan rasa manis dan gurih. 3, lantar atau sulu, Anda perlu mengupas, memotong dan mencuci bersih. 4, santan kental. Bumbu-bumbu yang 1, bawang merah dihaluskan, 2, bawang putih dihaluskan, 3, lengkuas, 4, serai digeprek, 5, kayu manis. Ya, terima kasih Marcel. Sekarang kelompok 3. Tadi Patlas, Marcel sudah cowok. Sekarang cewek lagi. Coba Agustina, coba baca di kolom yang terakhir. Iya, Pak. 1, tumbuk halus singkong, daun rawen rungkai atau rawen sungkai, dan terong kecil atau terong pipit.
2. Siap panci, campurkan bumbu halus, lengkuas, serai, kayu manis, dan lombok bersama tumbukan daun singkong, masak dengan api. 3. Setelah mendidih, masukkan potongan lantar atau sulur kaladi. Setelah demikian, itu lantar atau sulur kaladi lunak, segera masukkan santan kental sambil diaduk-aduk. 4. Angkat dan hidangkan bersama sambal terasi pedas dan goreng ikan asin pundang lais. Ya, terima kasih Agustina. Ya, Nah, Pak. dari prosedur yang kalian baca tadi itu adalah cara-cara untuk membuat tumbuk daun singkong ya. Nah, seketika kalian melihat contoh yang di sini, kira-kira menurut kalian apa yang kalian simpulkan atau kalian pikirkan dari melihat contoh yang Bapak sajikan di sini? Coba apa yang kalian pikirkan? Sepertinya ini terbagi jadi 4 bagian, Pak. Ada 4 bagian. Benar. Setelah itu apa lagi? Setelah melihat contoh ini, ada apa saja kira-kira? Tadi kan Patlas bilang ada 4 bagian. Kira-kira bagian apa saja di dalam contoh di sini? Ada judul, Pak. Judul. Yang mana kira-kira judul, Agustina? Yang pertama, membuat kalumpe tumbuk daun singkong. Itu Ini- judulnya, Pak. Bapak Perbesar. Nah, ini menurut Agustina itu adalah bagian judul. Kira-kira menurut Ibu Kurnia, ada apa saja lagi di sini? Ada apa awalan apa nama Pak? Di awalan tuh namanya Pak, lupa tadi. Apa? Di awalan. Di awalan ada Pembukaan apa ya sebutannya ya? Apa Pak ya? Tujuan. Bukan. bukan. Benar, bisa Betul. juga. Ada lagi, apa lagi? Pendahuluan. Tambahkan. Ada penjelasannya, Pak. Ada penjelasan, benar. Purwanto, apalagi kira-kira? Yang mana, Pak? Di sini, yang dari contoh di sini. Oh, itu. Ada alat. Kemudian Alat, bahan-bahan. ada bahan-bahan. Benar. Nah, dari contoh di sini, Bapak harapkan kalian bisa mengenal struktur dalam teks prosedur. Nah, di sini kata siapa tadi ya? Bapak lupa tadi, kata Agustina ya. Kata Agustina, di sini tadi bagian pertama itu adalah judul. Kata Patlas terdapat 4 bagian di sini. Nah, sebelum kita membahas ke teks prosedur di sini tadi, Bapak ingin menyampaikan materinya terlebih dahulu. Sekarang kita lihat ke materinya di slide selanjutnya. Nanti kita kembali ke sini. Ya, Pak. Nah, dalam materi kali ini kita membahas struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur itu ada 5 bagian. Yang pertama itu judul, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, dan yang kelima itu adalah penutup. Nah, jadi diingat ya, ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Selanjutnya kita lihat penjelasan di slide selanjutnya. Nah, di sini judul. Judul yang kalian buat dalam teks prosedur itu dapat berupa nama benda, sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. Yang kedua, dapat berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Yang kedua, tujuan. Tujuan di sini berisikan pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat, dilakukan, atau motivasi. Yang ketiga, alat dan bahan. Alat dan bahan di sini merinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Untuk yang 4, langkah-langkah. Langkah-langkah di sini berisikan urutan langkah-langkah secara terperinci. Yang terakhir itu adalah bagian penutup. Bagian penutup ini kalian bisa, ini bersifat opsional saja. Bisa ada dan bisa tidak ada. Itu terserah dari kalian ingin membuat teks prosedurnya. Nah, di sini penutup itu berisi penekanan isi dan kata-kata motivasi serta bersifat opsional tadi. Masih ingat ya? Ada 5 ya. Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup.
Sekarang kita kembali ke contoh yang Bapak sajikan tadi. Tadi kan ada strukturnya ada 5. Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Sekarang kita coba cek di sini. Yang mana bagian judul kira-kira tadi? Membuat kalumpe. kalumpe, Pak. Jadi kita buat di sini ya. Judul. Salah. Typo, Bapak. Nah, judul. Terus di bagian kedua, kira-kira ini termasuk tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, atau penutup? Tujuan, Pak. Tujuan, Pak. Tujuan. Lain ada lagi? Tujuan, Pak. Tujuan. Tujuan, Pak. Di sini yang bagian kolom ketiga, kira-kira termasuk bagian apa? Dari Alat dan bahan, bahan, Pak. alat dan bahan. Sudah jelas ya, karena sini ada bahan-bahan yang harus disediakan. Alat dan bahan. Selanjutnya, bagian keempat atau yang terakhir, Langkah-langkah, Pak. langkah-langkah. Sekarang Bapak tanya, kenapa cuma ada 4 di sini? Cuma ada judul, tujuan, alat dan bahan, sama langkah-langkah. Kenapa tidak ada penutup di sini? Karena penutup bersifat opsional, Pak. Jadi tergantung yang membuatnya, Pak. Benar sekali, Renti. Nah, jadi tergantung dari pembuat. Ketika struktur teks prosedur itu ada judul, tujuan, alat dan bahan, dan ada langkah-langkah juga, tetapi tidak ada penutup, itu masih disebut dengan teks prosedur. Walaupun tidak ada penutup ya, dia masih disebut dengan teks prosedur. Jadi itu bisa masih berbentuk opsional, bisa ada dan bisa tidak ada. Nah, sekarang sampai di sini dulu. Kita sudah membahas dari judul, tujuan, alat dan bahan, dan langkah-langkahnya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak sama Bapak tentang materi dari teks prosedur sebelum kita mengerjakan LKPD? Penutupnya belum, Pak. Penutup di bagian yang mana, Marcel? Belum Di contoh ada, ini ya, Pak. Pak? Ya, Marcel. Ini Marcel ini. Coba kamu perhatikan kembali tadi ya penjelasan dari Bapak. Di bagian contoh di sini itu tidak ada penutup. Oh iya, Pak. Ya, ya. Tapi karena apa? Karena penutup itu cuma berbentuk opsional. Ya, nah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi bisa ada dan tidak ada ya, Marcel ya. Ya, Pak. Tapi dia masih tetap disebut dengan teks prosedur. Ya, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman, anak-anak? Berarti yang selalu ada dalam struktur teks prosedur itu judul, tujuan, alat dan bahan, serta langkah-langkah ya, Pak. Ya, Kalau bagian penutup itu hanya opsional. ya, Ya, benar. Pak ya? Benar, Agustina. Ya, Jadi Pak. ini, alat dan bahan itu pasti ada dan harus ada juga. Dan langkah-langkah juga itu pasti harus ada. Karena teks prosedur itu adalah cara-cara atau langkah-langkah untuk membuat sesuatu. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk LKPD? Kalau nggak ada, kita lanjut ke LKPD biar Bapak bagikan ya. Ya, Pak. Bapak stop share dulu. Oke, Pak. Nah, di sini Bapak coba kirim ke grup WhatsApp kalian LKPD-nya. Nah, sudah dikirim. Sudah Oke, bisa Pak. Sudah lihat? masuk, Pak. Nah, di LKPD kalian itu ada link video dari YouTube. Ya. Di LKPD kalian bisa kalian lihat, itu ada link video untuk ke YouTube-nya. Durasi videonya itu nggak banyak kok, nggak habis kuota kalian kalau nonton itu. Cuma 2 menit aja. Jadi kalian bisa nonton dan menyaksikan di situ. Nah, sekarang Bapak coba tampilkan di sini LKPD-nya ya.
Pak, Bella nggak ada, Pak. Mana Belanya? Bella? Keluar ya Belanya? Oh, mungkin ke belakang, Bella. Ya, tadi dia nggak izin tuh nanti kita tanya. Iya. Nah, di sini ini adalah LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini ada bagian KI-nya dan KD yang ingin kita capai tadi yang kita bahas. Nah, ini adalah materi terkait. Jadi kalian bisa lihat dari penjelasan di sini juga. Nah, ini adalah lembar kerja kalian. Nah, di sini soalnya itu adalah identifikasilah struktur teks prosedur dari video yang kalian tonton. Ya, di situ akan ada linknya. Jadi kalian silahkan menonton terlebih dulu, lalu identifikasi strukturnya. Nah, untuk lembar jawabannya itu sama seperti ini. Ada struktur teks prosedur, kalimat pembukti kalau itu memang struktur teks prosedur, sama kesimpulan kalian di sini. Ya. Nah, jadi di situ kalian lihat lembar jawabannya sudah, kolomnya sudah Bapak sediakan. Jadi kalian tinggal isi dari video yang kalian tonton. Nah, sekarang ada yang ingin tanyakan sebelum mengerjakan? Sudah mengerti dengan tugas yang akan kalian lakukan? Sudah ngerti, Pak. Nah, sekarang silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit terlebih dahulu untuk mengerjakannya. Sesuai kelompoknya ya, kerja masing-masing sesuai kelompoknya. Setiap orang dalam kelompok harus bekerja sama. Oh, ada yang kesusahan nggak mengerjakan LKPD-nya? Atlas, ada masalah pengerjaannya? Ada yang susah? Bisa, Pak. Masih bisa, Pak. Masih Bisa. belum ketemu yang sulitnya, Pak. Kelompok 2. Aman, Pak. Ya. Masih aman. Kelompok 3. Aman? Purwanto, Agustina, Mita, Kurnia. Aman, Pak. Ayo Aman, Kurnia, Pak. bantu temannya. Aman, Pak, Jangan aman. sendiri aja. Bella tadi sudah kembali ya? Bella dari mana Bella? Dari toilet, Pak. Aduh, izin dulu ya Bella ya kalau mau ke toilet. Iya, Pak. Tadi kebelet banget soalnya, Pak. Iya. Tadi Maaf Marcel, ya, Pak. tadi Marcel cari kamu Bella. Oh iya, maaf ya, Pak ya. Iya. Nah, di sini kalian boleh membuat struktur teks prosedurnya. Ini bagian judul, nomor 1 misalkan judul. Nomor 2 alat dan bahan. Alat dan bahan. Nomor 2 misalkan tujuan. Tujuan. Nomor 3 alat dan bahan. Nomor 4 langkah-langkah. Nomor 5 jika memang ada penutup masukkan. Tapi jika memang tidak ada itu tidak apa-apa. Ya. Nah, karena waktunya sudah sampai, sekarang kita coba masing-masing kelompok menyimpulkan hasil diskusinya mengenai lembar kerjanya. Coba kelompok mana ya terlebih dulu? Kelompok 1. Kelompok 1 coba sampaikan hasil kesimpulannya mengenai teks prosedur mengenai video yang ditonton tadi. Coba Pak, yang menyampaikannya, Pak. Siapa? Patlas? Patlas? Coba Patlas sampaikan hasil diskusi kelompoknya tadi. Sebentar, Pak lah. Tadi di mana tugasnya tadi itu saya simpan. Kalau mungkin yang lain dulu, Pak. Nanti berbagi kami, Pak. Bisa lah, Pak. Saya Siapa lagi? Nining.
Saya yang bagian pertama ya Patlas. Nanti untuk yang selanjutnya Patlas lagi. Oke Ya. nih, oke. Ini yang dari video tadi tentang cara download dan install aplikasi Zoom pada laptop dan PC. Baik, yang pertama, kita buka aplikasi Google Chrome ataupun browser lainnya. Yang kedua, kemudian di pencarian, ketik saja download Zoom. Ya. Yang ketiga, kemudian akan muncul link. Jadi nanti di sini pilih saja link yang akan kita deskripsikan di video. Ya. Yang keempat, kita langsung masuk ke linknya. Nah, setelah itu di sini kita tinggal klik unduh untuk mendownload aplikasi Zoom-nya. Yang kelima, klik start download. Kita tunggu sampai downloadannya selesai. Selanjutnya, selesai di-download, kemudian kita tinggal buka saja aplikasinya. Yang ketujuh, menginstal aplikasi dengan cara double klik pada file. Setelah di double klik, Seperti itu, Bapak. Itu yang kami dapatkan. Teman kelompok yang lain? Nah, itu dari kesimpulan dari kelompok 1 tadi ya. Sekarang coba dari perwakilan dari kelompok 2 tanggapi hasil kesimpulan dari kelompok 1 tadi. Perwakilan dari kelompok 2. Baik, terima kasih. Kami perwakilan dari kelompok 2 untuk menanggapi kelompok 1 ya. Ya. Yang sudah disampaikan oleh Bu Nining dan Pak. Yang sudah disampaikan oleh Nining dan Patlas. Sorry salah menyebut. Kadang-kadang lidah ini terkilir. Sering juga. Baik, tanggapannya dari kelompok 2 untuk kelompok 1 sudah hampir sesuai dengan apa yang ditampilkan di video. Itu saja. Sudah ya. Tadi menurut sesuai dengan strukturnya. Ya, sesuai dengan strukturnya. Ya. Tadi di awal contoh yang Bapak tampilkan, Agustina menjelaskan seperti ini. Selain penutup Pak, berarti yang lainnya itu tetap ya katanya. Nah, terus dari kesimpulan yang Patlas bacakan tadi, kata Patlas masih kurang Pak, kurang alat dan bahan dalam strukturnya. Ya, masih kurang alat dan bahan. Di sini Bapak bantu. Ketika kalian menganalisis atau mengidentifikasi struktur teks prosedur dari video yang ditonton, kadang alat dan bahan itu tidak disebutkan secara langsung. Dari video ya, dari video. Kalau dari video, alat dan bahan itu tidak disampaikan secara langsung. Tetapi ketika kalian mengidentifikasi dengan benar-benar, kalian akan menemukan bahwa alat dan bahan di situ ada. Coba Bapak bantu lagi. Ketika kalian mendownload dan menginstal Zoom, apa kira-kira alat yang kalian gunakan di situ? Laptop, Pak. Laptopnya, Pak. Nah, kira-kira itu termasuk alat atau alat dan bahannya enggak? Iya, Pak, termasuk. Nah, termasuk. Tetapi disebutkan enggak di video tadi? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Itu ketika kalian mengidentifikasi adalah kita sudah mempelajari struktur teks prosedur. Ada 5 struktur teks prosedur: judul, tujuan atau judul, langkah-langkah, judul, alat dan bahan, langkah-langkah, sama penutup. Tapi itu opsional, Pak. Ya, yang mana opsional? Yang mana opsional Patlas tadi? Yang kelima, unsur yang kelima, Pak, penutup. Ya. Terima kasih, Patlas. Sama-sama, Pak. Barangkali yang lain ada kesimpulannya juga ini, Pak. Ada yang mau ngomong tadi kalinya. Ada yang mau bantu Bapak membuat kesimpulan mengenai proses pembelajaran pada hari ini? Bapak kasih tips sedikit. Setiap proses pembelajaran punya Bapak,
siswa yang aktif dalam kelas itu ada nilai tambahan seperti Patlas, Agustina, Nining tadi. Dia akan mendapat nilai tambahan ketika aktif dalam kelas. Selain ke hasil kerjanya ya, dia akan mendapat nilai tambahan. Ya, walaupun tambahannya misalkan 1, 2, 3, setidaknya menambah ya. Ya, yang penting semangat dulu kita untuk menambah nilai itu. Nah, kalau nggak ada lagi, berarti Bapak simpulkan ya. Kalau nggak ada lagi. Nah, berdasarkan proses pembelajaran kali ini, seperti awal dari tujuan yang ingin kita capai, ketika kalian mempelajari sebuah tag prosedur, tidak lupa juga kalian mempelajari sebuah struktur tag prosedur. Nah, dalam tag prosedur itu ada 5 struktur yang akan kalian pelajari. Yang pertama tadi judul, alat dan bahan, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan penutup. Setiap struktur dari tag prosedur itu masing-masing memiliki manfaatnya dalam pembangunan tag prosedur. Ya, dalam membangun tag prosedur itu masing-masing memiliki manfaat untuk membuat langkah-langkahnya lebih rapi, urutannya lebih bagus, alat yang digunakan, tujuan yang ingin dicapai. Nah, masing-masing struktur tadi itu bermanfaat untuk sebuah tag prosedur. Nah, di sini itu kesimpulan Bapak mengenai proses pembelajaran kita hari ini. Bapak ingin mengucapkan terima kasih pada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi yang sudah mengerjakan hasil LKPD-nya dengan baik dan teliti ya. Walaupun masih ada yang kurang tadi kelompok 1 ya, masih kurang alat dan bahan ya tadi. Lain kali diperhatikan ketika kalian mengidentifikasi tadi, alat dan bahan itu tidak disampaikan secara langsung, tapi bisa ada ketika kalian bisa menggunakan langkah-langkahnya. Nah, setelah itu refleksi proses pembelajaran kita hari ini, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, ya. Dan bisa berguna juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sebelum mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Bapak akan melakukan evaluasi sebagai penguat penjelasan atau latihan kita pada hari ini. Linknya akan Bapak share lewat chat Zoom aja ya. Ya, Pak. Kalau lewat grup WA nanti tinggi terus. Ini Marcel sering kirim apa-apa di grup WA. Nah, Oke, itu Pak. untuk evaluasinya ya. Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak kasih waktu buat kalian mengerjakan soal evaluasinya. Soal evaluasinya itu berhubungan dengan struktur dan kalimat pembuktian juga. Tapi dilihat di situ untuk soal evaluasi itu Bapak acak. Belum tentu nomor 1 itu judul. Jadi kalian susun identifikasi dan susun tag prosedur secara urut ya. Sudah bisa dibuka semua linknya? Sudah, Pak. Sudah bisa, Pak. Bapak beri waktu untuk mengerjakannya ya. Anak-anak sudah selesai? Sudah. Ini langsung kami Pak. kasih keterangannya kah, Pak? Sudah, Pak. Ini bagian judul, ini bagian itu. Ya, langsung kasih keterangan. Misalkan nomor 1 judul, di sampingnya itu masukkan. Kalian bisa copy paste, itu Bapak permudah sudah di bagian bawah itu ada kan teksnya yang bisa di copy pastekan. Jadi kalian tidak perlu mengetik-ngetik lagi. Tinggal copy paste, pindahkan ke bawah. Susun strukturnya secara urut aja lagi. Nah, ini Marcel sudah mengirim ya. Marcel pertama. Ya, Pak. Mau cepat-cepat pulang ya Marcel, jadi cepat mengumpul. Kalau lebih cepat kan lebih baik, Pak. Guys, mantap Marcel. Tapi hasilnya tidak tahu, Pak. Nanti Bapak yang nilai, Pak.
Waduh, yang penting teliti terlebih dulu. Kalian mengerjakannya. Pak, punya saya sudah, Pak. Pasti benar tuh. Ini belum ada masuk, Patlas. Nah. Lagi gangguan jaringan kayaknya nih. Atau punya Bapak ya yang gangguan belum ada masuk ini. Biasanya Kurnia tuh nunggu contekan itu, Pak. Iya. Buat teman-teman jangan mau dicontek ya. Jangan mau dicontek sama Kurnia. Nanti nilainya dibagi-bagi juga. Iya kalau yang dicontek benar. Kalau yang dicontek juga salah. Itu kan. Masa sama-sama 20 nilainya misalkan. Ini Mita Wahyuni ini jaringannya ya, Mita. Tapi dia sudah terkirim ya hasil evaluasinya. Ayo Kurnia, sudah dikirim belum tugas evaluasinya? Oh, belum dengar dia ya, belum pakai menggunakan headset. Kurnia sudah dikirim tugas evaluasinya? Sudah, Pak. Nah, ya. Nah, jadi sini tugas evaluasi punya kalian. Wah, bagus semua nilai ya. Patlas 100, Marcelino 100, Kurnia 100, susunan teks prosedur yang Bapak kasih. Ya. Pak, iya Pak. Itu kurang penutup aja. Ada penutupnya kok di situ. Bukannya nggak ada ya. Nah, di sini dari proses pembelajaran kita hari ini, Bapak akhiri sampai di sini dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang aspek kebahasaan. Nah, di sini sebenarnya waktu awal pembelajaran, Bapak sudah memberikan clue buat kalian dalam mengerjakan atau proses pembelajaran selanjutnya. Sedikit Bapak share lagi. Masih ingat tadi contoh teks yang Bapak share? Di sini? Nah, tadi ya. Ini. Nah, masih ingat di sini tadi? Untuk proses pembelajaran ke depan besok, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dari teks prosedur. Kenapa Bapak bilang berhubungan dengan contoh yang ini? Karena dari contoh teks prosedur tentang membuat kalompe ini, atau tumbuk daun singkong, itu masih ada aspek-aspek kebahasaannya yang masih kurang lengkap. Nah, itu akan kita bahas besok saat pertemuan bahasa Indonesia setelah pembelajaran. Nah, buat teman-teman yang lain, buat anak-anak yang lain, tetap semangat dalam proses pembelajarannya ya. Tetap percaya diri, jangan takut salah. Itu yang Bapak terapkan buat kalian. Ya Pak, siap. Tadi diawali dengan doa, sekarang untuk kegiatan kita akhiri juga dengan doa. Karena berhubung kita kali ini adalah mata pelajaran terakhir ya. Nah, sekarang Renti ya, yang akan pimpin doa untuk penutup kita hari ini. Renti? Marilah teman-teman, sebelum kita pulang dan mengakhiri dan pulang ke rumah masing-masing, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Terima Pak? kasih. Ya sudah ya, hati-hati di jalan ya. Sampai ketemu pada mata pelajaran besok lagi. Dadah. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak.